Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast New Light New Light. Sekarang kita akan kehadiran seorang podcast yang terculik. Padahal dia adalah penculik. Kita sambut beliau ini guru kita, bukan kita sih, tapi saya, Ustadz Agus Sutyo. Ya, Ustadz Agus. Panggil saja Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak bisa dengar ini kayak. Ya, nggak apa, yang penting mic-nya dekat. Oke Mas, eh, ada hal apa yang mungkin bisa ini saya sampaikan Kak? Saya tiba-tiba diculik ya. Saya ini akan mempodcast Anda. Podcast Antum. Podcast apa ini? Podcast tentang diri Anda. Ya, Saya ya. ingin tahu ini. Mungkin publik pun mungkin ingin tahu juga. Ya. Nama dan asal antum ini dari mana, Kak? Oke, nama saya Agus Setio Gunawan. Asal saya dari Jember, asli Jember. Mungkin saudara-saudara saya dari Ponorogo. Tapi saya lahirnya di Jember. Eh, Khususnya di Kecamatan Wuluan, Jember Selatan. Tuh Mas, Mas Hasbi ya? Ya, Mas Hasbi, oke. lumayan jauh ya, Kak. Lumayan, lumayan. Berarti Ustadz kesini itu hanya untuk mengajar apa hal lain juga? Coba pengajar saja. Aktivitas selain mengajar? Kalau aktivitas lain mengajar, saya salah satu juga pembekam, masih belajar belajar sudah sekitar 7 tahunan, ya masih belajar terus berbekam dan sambil terus belajar rukyah. Dan ada lagi juga masih belajar bisnis. Alhamdulillah sudah sampai sekarang masih punya bimbel belajar, tapi masih menata-nata kaki untuk berpijak itu aja. Itu Mas Hasbi. Antum sudah berkeluarga apa masih single? Jomblo ya. Kelihatannya gimana Mas Hasbi? Kelihatannya sih dari Kelihatannya gimana? nampaknya saya kelihatan setiap hari punya anak, ya udah berarti keluarga. Ya, alhamdulillah sudah berkeluarga ya. Anak berapa? Berkeluarga, Anak berapa? Kak? anaknya sudah 3. Rajin, Kak. Saat ini dulunya kuliahnya itu apa? Kalau saya dulu kuliahnya di FMIPA Biologi Universitas Jember. Itu kan eh, Apa ya? tempatnya. Tepatnya di Universitas Jember. Oh, Unmu. Bukan Universitas Jember, bukan Universitas Muhammadiyah Jember, tapi Universitas Jember atau UNED. Oh, UNED UNED. ya. Jurusannya apa, Kak? Tadi itu biologi, Biologi. biologi FMIPA. Jadi biologi murni bukan biologi pendidikan. Berarti Ustaz ini susah apa enggak? Apanya? Biologi itu. Biologi itu awalnya itu agak susah dan yang terakhir susah. Tapi alhamdulillah dengan setelah saya lulus itu ini ya. Pokoknya dulu itu saya berharap ya Allah semoga engkau mudahkan ilmu yang saya cari ketika kuliah dan pastinya nanti semoga ilmunya itu bermanfaat untuk saya atau mungkin untuk orang lain. Maka memang sulit banget biologi itu menghafal. Meskipun nilai-nilainya sangat bertatih-tatih untuk nilai bagus ya, tapi saya berharap semoga nanti meskipun nilai kurang optimal, semoga hasilnya optimal, gitu ya. Hasilnya apa? Bukan hasilnya nilai, tapi hasilnya nanti manfaatnya. Kayak manfaat di masyarakat. Ya, masyarakat minimal untuk saya pribadi, pengetahuan saya minimal untuk mengajarkan kepada murid-murid saya tentang ilmu biologi. Oke, ada lagi Mas Asbi? Nampaknya sudah, tapi ada satu pesan enggak untuk teman-teman yang baru mau kuliah? Oh, pesan teman-teman yang baru kuliah ya.
Oke, saya dulu itu saya mau bercerita dikit ya Mas Hasbi Oh ya boleh, terkait kisah silakan. saya. Dulu itu saya itu lulusan SMA tahun 2009. Ya, 2009. Terus setelah lulus saya pastinya mencari kuliah-kuliah seperti itu ya. Sambil ya mencari nafkah untuk diri saya sendiri, membantu orang tua, panen lombok, bantu kakek saya panen tembakau, macam-macam lah. Sempat ngangkat atau mungkin kuli gabah, meskipun kurus-kurus kayak gini ya, kuli gabah, kuli jagung, ada nanam macam-macam lah, segala hal yang mungkin di pertanian saya lakukan seperti itu. Sampai mungkin wujud saya agak hitam-hitam kelam seperti itu ya. Kusam, bukan kelam, kesam. Oke, setelah itu cerita lagi, saya nunggu ternyata hasilnya dulu SNMPTN itu ternyata hasilnya belum berhasil. Jadi saya dulu malah sebenarnya pengennya pendidikan fisika Mas Hasbi. Ya, Tapi tidak bisa apa. tapi nggak masuk. Ya, saya pilihannya di Jember sama di Malang. Nah, saya cuma belajar itu aja. Ya, saya nggak pernah les. Saya mengandalkan belajar saya ketika di SMA seperti itu. Kenapa saya suka fisika? Karena dulu itu saya pengen menaklukkan ilmu fisika. Karena fisika itu SMP kelas 3 itu baru SMP kelas 2 kelas 3 itu baru fisika enak. Ya. Setelah itu ketika kuliah juga sama, ketika SMA juga sama. Kelas 1, kelas 2 itu sangat error fisikanya. Tapi kelas 3 benar-benar saya pengen taklukkan. Gimana sih menaklukkan fisika? Ternyata alhamdulillah di belajar fisika kalau tekun itu bisa Mas Hasbi. Bisa. Pokoknya tekun. Ya, terkait sistem katrol, vektor dan yang lain ternyata bisa. Nah, tapi ujung di ujung saya memang ketika mau kuliah itu pastinya berdoa ya, maka diberikan kuliah di tempat yang terbaik, jurusan yang terbaik, bersama lingkungan yang terbaik. Maka terus saya gulirkan itu doa-doa saya, karena memang itu adalah harapan saya nanti kuliah tidak merepotkan orang tua seperti itu ya. Minimal apa ya? Minimal bisa mandiri lah, bisa mandiri, tidak ya barangkali tempatnya nanti bisa ngekos di mana ya, jadi remaja masjid seperti itu. Jadi sebelum kuliah saya juga punya angan-angan seperti itu, karena memang dulu ketika sebelum kuliah itu punya aktivitas sering ke masjid gitu Mas Hasbi. Sering ke Rajin. masjid. Saya dulu ngaji juga, ngaji kitab, ngaji Al-Qur'an, tapi nggak di pondok, tapi di langgar, musola. Katanya remaja masjid ini kok langgar. Iya, ini kan ceritanya sebelumnya. Nah, cerita sebelumnya, setelah itu saya berharap ya Allah semoga nantinya saya kuliah ditempatkan yang terbaik. Semoga nanti bisa ngopeni masjid gitu ya. Ketika ngopeni masjid alhamdulillah Allah kabulkan, dan ternyata langsung Allah kabulkan ketika di tahun selanjutnya, tahun 2010 saya bisa kuliah dan diterima, ternyata bukan jurusan pendidikan fisika lagi, tapi pilihan yang kedua, biologi FMIPA UNED. Karena memang dulu punya angan-angan saya pengen meneliti tentang tembakau, karena memang selama ini kan tembakau fungsinya memang untuk rokok, karena memang saya ketika ngopen ya, ngopen tembakau biasanya kalau ada gudang itu biasanya di open kan tembakaunya biar kering kan buat rokok itu kan, harganya yang mahal. Saya mikirnya ketika saya ini mengikat untayan tembakau itu, saya pikir sambil nunggu kuliah kan di tahun 2010 itu kan, ini masa tembakau terus di rokok saja, masa nggak ada nilai yang lain. Ternyata saya cari-cari, saya ke warnet, dulu nggak ada HP seperti Android, cumanya buat SMS. Saya ke warnet dan saya searching manfaatnya tembakau. Ternyata beberapa manfaat yang lain adalah ada insektisida, ada herbisida, atau mungkin juga ada penguat gigi seperti itu. Penguat gigi. Jadi tembakau itu salah satunya salah satu penguat gigi juga, atau mungkin antibakteri. Karena orang dulu kan ada aktivitas nyusur, pernah dengar aktivitas nyusur sama nginang? Apa ya? Nyusur itu pakai tembakau dibulatkan, terus dibuat gosok-gosok gigi. Orang-orang seperti ini tuh giginya warnanya merah-merah. Tapi jaminannya ya, saya tahu jaminannya mbah saya itu usia sekitar 80 tahun masih kuat giginya, utuh semuanya seperti itu. Ya, jadi utuh. Enggak ada yang cepot. Normalnya orang-orang itu kalau sudah 80 tahun itu kalau
kalau nggak kuat giginya sering makan es itu biasanya sering protol, udah ompong. Tapi mbah saya sendiri lihat giginya merah-merah Tapi dan kuat. kuat seperti itu. Aktivitasnya nginang sama nyusur. Dan itu saya cek sampai sekarang ternyata benar. Aktivitas nyusur sama nginang itu membuat gigi kuat. Kalau yang Seperti anu itu. Tat, apa yang dibuat rokok itu buatnya apa? Kalau buat rokok itu memang untuk merusak gigi nantinya. Ya, coba dicek orang yang rokok-rokok biasanya giginya habis. Ya, bukan cuma peminum saja ya, tapi biasanya giginya hitam-hitam gitu. Memang hitamnya sama, tapi kekuatannya berbeda. Karena yang Oh, masukkan mulut itu asap. Kalau ini zatnya di tembakau itu dibuat ketika setelah makan itu biasanya seperti sikat gigi Mas Hasbi. Belum pernah tahu ya? belum. Nanti bisa dicek nanti di internet aktivitas nyusur sama nginang. Ini sudah apa ya? Kebiasaan yang ini ya, kebiasaan yang itu. Kebiasaan yang agak ditinggalkan sekarang. Iya, karena sudah ada anu, Tat, apa? Sikat gigi ya. Sikat gigi, ya. Seperti itu. Mungkin kalau zamannya Rasulullah atau mungkin sekarang pakainya siwak. Iya, Mungkin orang yang sering siwak mungkin saya juga seperti itu. Tapi saya belum meneliti. Tapi kalau yang nyusur saya cek sendiri mbah kakung saya itu nyusur semuanya dan sehat semuanya. Kembali lagi ke cerita saya tadi sampai mana tadi Mas Hasbi? sampai anu. Tembakau ya. Ya, Maka saya sampai pengen tembakau. kuliahnya tidak hanya di pendidikan fisika, tapi saya pengen meneliti tembakau. Meneliti tembakau harus di mana? Ya itu harus di biologi. Gak mungkin di pendidikan fisika. Maka dari situ saya pilih jurusan biologi saja. Kalau ada pendidikan namanya pendidikan titik biologi. Tapi saya bukan biologi. Di ini ya di komnya. Mata pelajarannya. Di pilihannya jurusan di SNPTN seperti itu. Maka setelah itu saya otodidak lagi, nggak les lagi karena nggak punya uang. Ya sudah solusinya saya belajar sendiri. Saya ambil soal-soal UAN dulu zaman saya masih ada ujian akhir nasional. Saya cari lagi yang nggak bisa saya lagi. Saya juga bawa soalnya SNPTN. Nggak ada ding. Pokoknya saya ambil soal-soal lah dari mana, dari internet atau mana. Saya koleksi, saya kerjakan sendiri. Dan saya sharing ke adik angkatan saya di daerah saya kan ada adik angkatan saya sharing-sharing sama beliau. Jadi dulunya saya jaga imet, ketika terpaksa saya harus kalau nggak bisa harus bertanya. Ya sudah, saya harus bertanya. Alhamdulillah di 2010 bulan Mei itu alhamdulillah ada kabar bahwasanya saya lolos dari SNPTN. Alhamdulillah jurusannya biologi. Dan yang ngecek siapa? Teman saya. Dulu pengumumannya bukan di internet, Dari di koran atau di depannya fakultas UNED, di rektorat UNED ada di papan suruh nyari. Dan saya alhamdulillah punya teman yang sudah kuliah di sana di pertanian, tolong cekkan nama saya. Oh iya Gus, namamu sudah terpampang di papan ini. Dan alhamdulillah biologi seperti itu. Nah, pasti cek dan alhamdulillahnya juga. Nah, ini posisi orang tua saya gak punya uang ini Mas Tasbi. Uangnya dari mana? Ternyata kakek saya alhamdulillah panen tembakau dan beliau sangat sayang sama saya dan beliau memberikan uang sekitar 5 juta untuk untuk uang gedung masuk kuliah. Karena ini bukan jalur nasional tapi ternyata masuk di jalur mandiri dan SPP-nya agak mahal. Jadi nanti akan ada masuk PMDK di jalur rapot dulu ya, sekarang ada namanya SNPTN. Nah, yang dulu ada seleksi nasional itu namanya SNPTN, sekarang diganti UTBK. Itu SNBT. Jadi teman-teman kakak tingkatnya Mas Hasbi berproses itu. Nah, setelah itu saya ada lagi program namanya mandiri. Enggak PMDK enggak masuk, jalur ujian nasional enggak masuk, maka ada lagi jalur mandiri. Itu SPP-nya agak mahal. Namanya ada uang gedung. Nah, uang gedung saya dulunya 5,5. 5,5. SPP-nya 1.400.000. Ya masih murah. Tapi ya agak mahal di zamannya saya dulu. Oke. Setelah itu alhamdulillah juga dikabari sama gurunya adik saya bahwasanya dulu beliau adalah alumni salah satu masjid di Jalan Jawa. Maka saya direkomendasikan beliau, ayo ada rekomendasi. Sebenarnya sudah ada ancang-ancang 2 masjid, yang agak jauh sama yang dekat. Yang agak dekat ini saya belum punya ancang-ancang, tapi Allah kabulkan
dengan cara jalurnya gurunya adik saya yang dulu SMP IT Ibnu Sina menawarkan bahwasanya, Mas Agus ke anu aja Masjid Nur Rahman Jalan Jawa. Nah di sana juga membuka remas dan di sana juga minim remasnya Mas Hasbi. Jadi remaja masjid itu zaman saya itu minim banget. Ya. Maksudnya minim itu jumlahnya. Oh, jumlahnya. Iya. Yang penggemarnya. Bukan penggemarnya, penggemarnya sangat minim juga. Jadi dulu itu remaja masjid cuma 3. Sedangkan mengelola masjid itu ada Jumatan, kegiatan yang lainnya. Ketika Ramadan ada Idul Adha juga macam-macam seperti itu. Maka di situ alhamdulillah saya masuk ternyata diterima dan pastinya juga saya juga alhamdulillah juga ada rezeki bisa dibiayai sama mbah saya sehingga saya bisa kuliah di FMIPA. Jadi pesan saya bagi yang teman-teman yang baru lulus SMA, silahkan nggak apa-apa mencari-cari strategi nggak apa-apa. Kalau memang nanti belum terkabul doanya di tahunnya pasca lulus, ada tahun berikutnya. Ya, sampai mungkin ada batas mungkin sekarang 25 tahun kalau kuliah. Sekarang dibatas. Batas maksimal 25 tahun ketika masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau umur 30 tahun S1 di negeri nggak bisa. Mungkin bisanya di swasta. Mahal. Ya, banget. Saya yang kayak seperti ini ya cari yang semampunya saya. Dan alhamdulillah saya berproses terus Mas jadi remaja masjid, jadi ketua remas dan ikut berorganisasi juga ya. Jadi tidak hanya kuliah, saya juga berorganisasi di berbagai macam organisasi baik dari internal maupun eksternal sehingga itu mengajari saya bagaimana berkomunikasi. Ya. Sampai endingnya saya alhamdulillah ya ini ya, saya lulusnya 6 tahun. 6 tahun. Seyogyanya seharusnya 4 tahun sudah lulus. Tapi rata-rata teman-teman biologi yang eksak itu rata-rata di atas 4 tahun Mas Hasbi. 4,5. Tapi saya molornya cuma itu. Oke ya seperti itu. Jadi molornya lumayan agak panjang. Tapi teman-teman ya ada yang 7 tahun. Oke. Itu mungkin Mas Hasbi. Jadi tips saya jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu sangat penting. Silahkan doa mulai sejak dini. Mau ngapain nanti setelah lulus. Dan kalau bisa jurusannya doanya ya Allah berikan kami jurusan yang terbaik untuk takdirmu. Kalau kita pengen ini ya, tapi tidak jadi ini, ya sudah bersyukur saja. Barangkali itu bukan pilihan yang terbaik untuk kita. Sama seperti saya ngejarnya pendidikan fisika 3 kali Mas Hasbi. 3 kali? Ditolak semua? Ditolak semuanya. Dan ternyata saya milih biologi ternyata diterima. Akhirnya saya bisa kuliah di FMIPA. Itu Mas Hasbi. Jadi pesannya berdoa jangan lupa. Dan selalu ikhtiarkan ya Allah semoga ilmu saya ketika mungkin teman-temannya yang misalnya yang ngaji di luar sana ada yang ngaji ya nggak di pondok mungkin di SMA atau di mana pengen ilmunya berkah ya alhamdulillah saya doa itu mulai ya sudah teman-teman saya kan saya yang paling tua sendiri ketika ngaji di musola. Tua sendiri. Teman-temannya ada yang adik saya, ada 2 angkatan saya. Saya yang paling tua sendiri. Ya, teman-temannya anak kecil-kecil kadang ngajari, kadang apa gitu ya. Tapi saya berdoa ya Allah meskipun teman-teman saya kecil-kecil semoga ilmu saya berkah. Dan akhirnya ketika jadi remaja masjid itu saya juga diminta ngaji di TPQ. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita menarik di saya tapi mungkin waktunya terbatas. Iya. Ya, biar karena nanti ngerendernya biar gak lama-lama. Waktunya ini sangat terbatas. Iya. Karena tadi bilangnya pendek, tapi ya gitu. Terlalu terbawa suasana. Ya udahlah. Terima kasih Ustadz Agus. Oke ya. Jangan lupa subscribe dan like di channel kita ya. Channel kita ini channel tercinta podcast kita. Jangan lupa nonton lagi di New Light selanjutnya. Oke. Saya Hasbi. Saya Agus Setia Gunawan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.